Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar? Iya, saya harap baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat malam tentunya. Dan Anda bergabung dengan Radio Berita Kasih dalam acara setiap malam Senin, Selasa, Kamis dan Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 malam, acara Mutiara Kebenaran. Dan saya harap Anda sudah siap pada malam hari ini untuk membahas kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang akan kita lakukan bersama di dalam acara Mutiara Kebenaran ini dari Kitab Kejadian pasalnya yang ke-9 kali ini. Oke, saudara yang kasih Tuhan, Kejadian pasalnya yang ke-9. Saya harap Anda mempersiapkan Alkitab Anda dan kita akan segera masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Baik, kita buka dulu Alkitab dan kita akan berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih setia-Mu, segala pimpinan-Mu kepada kami. Dan kami merindukan pimpinan yang sama itu, pimpinan yang agung itu, untuk membawa kami 1 jam ke depan dalam pembahasan firman-Mu yang bermutu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu, kami dapat menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, Kejadian pasalnya yang ke-9. Ya, dan kita akan baca pertama-tama dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Di sini katakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Pasal 9 dari kitab Kejadian menceritakan akhir atau epilog dari kisah air bah yang menimpa seluruh dunia. Kita sudah membaca bagaimana air bah itu diumumkan oleh Tuhan di pasal yang ke-6 ya, dan bagaimana Tuhan mempersiapkan Nuh untuk menghadapi air bah. Kita juga melihat di pasal yang ke-7 bagaimana air bah itu terjadi dan bagaimana air berkuasa atas bumi. Kemudian di pasal yang ke-8 kita membaca tentang air bah yang semakin menyurut dan bagaimana air bah itu hilang dari muka bumi. Sedangkan di pasal yang ke-9 kita melihat untuk pertama kalinya kehidupan setelah air bah, saudara yang kasih Tuhan. Dan di pasal 8 sudah kita baca bagaimana Nuh keluar dari air bah beserta keluarganya, dan mereka berdiri di tanah yang baru, di bumi yang tentunya jauh berbeda dari apa yang sudah mereka kenal selama ini. Topografi bumi berubah total, saudara. Sungai-sungai yang tadinya ada sekarang sudah berubah total ya. Berbagai hutan yang tadinya ada sudah berganti ya. Bahkan cuaca pun berganti, ada perubahan begitu total. Dan apakah yang pertama kali dilakukan oleh Nuh, saudara kasih Tuhan? Nuh langsung katanya mempersembahkan suatu persembahan dari binatang-binatang halal yang dia bawa, suatu persembahan yang wangi-wangiannya sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, Tuhan begitu terkesan dengan iman dan ketaatan dari Nuh, sehingga Tuhan sangat berkenan kepada apa yang dia lakukan itu. Dan dari pasal 9 ini
sebagian besarnya dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 ya, itu adalah kata-kata Tuhan kepada Nuh, saudara kasih Tuhan. Jadi setelah mencium bau persembahan Nuh yang mengharumkan bagi Tuhan itu, Tuhan berfirman demikian bagi Nuh. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 kita dapatkan Tuhan mengulangi mandat yang dia berikan kepada Adam dan Hawa waktu ia pertama menciptakan manusia. Nah, hal ini adalah hal yang wajar, saudara yang kasih Tuhan. Mengapa? Karena memang Nuh ini bagaikan memulai baru kembali, saudara. Adam dan Hawa adalah pasangan pertama di bumi, dan semua manusia adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, Nuh juga memulai lagi umat manusia, saudara. Dan semua manusia hari ini adalah keturunan dari Nuh dan istrinya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mereka bagaikan diberikan suatu kesempatan untuk memulai ulang umat manusia, begitu. Nah, sehingga Tuhan memberikan kepada mereka mandat-mandat yang sama, tentu dengan modifikasi tertentu dengan yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Pertama dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Oh saudara, ini hampir sama dengan mandat yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Nuh dengan istrinya disuruh untuk bertambah banyak. Nah, kita tidak mendapat catatan bahwa Nuh memiliki anak lain lagi selain Sem, Ham, dan Yafet, saudara. Tetapi yang jelas Sem, Ham, dan Yafet pasti akan memiliki keturunan dan mandat ini juga untuk mereka. Bayangkan saudara yang kasih Tuhan, 8 orang manusia akan menjadi nenek moyang kita semua, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dan dari 8 orang itu akan menjadi miliaran yang kita kenal hari ini. Sebelum mereka ada miliaran orang, dan sesudah mereka sesudah air bah hanya tinggal 8 orang. Oh saudara yang kasih Tuhan, ada yang mengobservasi bahwa sebelum air bah Nuh berada dalam pihak minoritas. Sesudah air bah Nuh berada dalam pihak mayoritas. Oh saudara yang kasih Tuhan, betapa hal yang mencekam sebenarnya kalau kita renung-renungkan. Hari ini terlalu banyak orang memikirkan dalam istilah jumlah saja, ya. Saya mau ikut yang jumlahnya banyak, ya. Bahkan dalam hal gereja pun, dalam hal agama pun, dalam hal kebenaran pun mereka lebih memikirkan jumlah pengikut daripada kebenarannya itu sendiri, saudara. Nah, ini suatu kesalahan yang sangat fatal. Kebenaran tidak dapat diukur dengan jumlah pengikut, saudara. Kebenaran harus ditentukan berdasarkan apakah yang diajarkan itu sungguh-sungguh benar atau tidak. Ada suatu tolak ukur. Dan tolak ukur apakah yang bisa kita pakai, saudara yang kasih Tuhan? Oh, tidak lain adalah Alkitab. Karena Alkitab adalah kitab kebenaran, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara, percuma kita bilang hari ini, oh, gereja Anda pasti salah karena jumlahnya sedikit. Oh, itu adalah suatu argumen yang berbahaya sekali, ya. Kita tidak boleh menentukan benar atau salah, ya, berdasarkan jumlah. Orang-orang di zaman Nuh tentunya banyak yang mengejek. Wah, Nuh, untuk apa kamu bikin Batra? Kamu cuman kamu satu-satunya di dunia yang berpikir begitu, tahu? Gitu. Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika penghakiman datang? Ya, ketika penghakiman datang, maka yang mayoritas itu binasa semua. Dan Nuh yang minoritas yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh selamat dan justru menjadi mayoritas yang baru. Oh saudara, hari ini banyak sekali orang mencoba menentukan kebenaran berdasarkan jumlah, saudara. Oh, saya tidak mau percaya Yesus mungkin karena takut, ya, takut karena orang-orang sekeliling saya semua tidak percaya Yesus, ya. Nah, ini adalah suatu kesalahan, ya. Jangan kita termakan oleh sekeliling, termakan oleh teman. Tapi mari kita pikirkan baik-baik yang mana yang benar, ya. Yang mana yang benar, ya. Atau saya tidak mau ke gereja situ karena yang kalian masih sedikit jumlahnya. Atau ada doktrin yang mayoritas orang Kristen tidak setuju ini. Contohnya, saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa yang boleh dibaptis hanyalah orang percaya. Yang boleh dibaptis hanyalah orang percaya, saudara. Jadi bayi tidak boleh dibaptis. Anda buka Kisah Rasul 8 ayat 36 dan 37. Di situ ada syarat, ya. Apa halangannya seseorang dibaptis? Kalau dia percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, maka boleh. Tapi kebanyakan kekristenan, saudara, hari ini membaptis bayi, saudara. Ya, banyak ya, denominasi kebanyakan membaptis bayi, saudara. Anda boleh cek kemana-mana. Ya,
mulai dari aliran Calvinis, aliran Injili, ya, aliran Protestan, Lutheran, ya, agama-agama suku dan lain sebagainya. Banyak yang membaptis bayi, saudara. Padahal Alkitab bilang tidak boleh. Wah, lalu datanglah Grave misalnya yang mengatakan tidak boleh bayi dibaptis. Lalu banyak yang bilang, wah ini cuman Grave cuman sedikit jumlahnya, jadi tidak mungkin benar. Oh saudara, itu suatu kesalahan, ya. Kebenaran tidak ditentukan berdasarkan jumlah. Lihat contoh Nuh. Nuh hanya 8 orang, tetapi dia yang selamat, saudara. Nah, bagaimana dengan masalah wanita? Yang mayoritas gereja hari ini tidak masalah wanita memimpin, mengajar di dalam jemaat, mengajar laki-laki dewasa, bahkan menjadi gembala sidang, pengkhotbah, saudara. Tapi Alkitab berkata apa? Anda boleh baca dalam 1 Timotius pasal 2, saudara. Ya, misalnya, ya, bahwa yang benar adalah Tuhan tidak izinkan itu. Mengapa, saudara? Bukan karena Tuhan tidak sayang perempuan, ya. Tuhan sangat sayang perempuan, dan perempuan bisa ikut pelayanan dalam banyak sekali hal. Tetapi Tuhan sudah tetapkan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bahwa Adam dan laki-laki diberi menjadi pemimpin, dan wanita diberi menjadi penolong, saudara. Bukan yang satu lebih hebat dari yang lain, tapi ada perbedaan fungsi, saudara. Ya, sama seperti Allah Bapa menjadi pengutus dan Allah Anak menjadi yang diutus untuk mati dari kayu salib. Roh Kudus menjadi yang bekerja di hati orang percaya. Itu semua pembagian tugas, ya. Tidak ada berarti Allah Bapa lebih hebat dari Allah Anak. Bukan itu, saudara. Nah, demikianlah, ya, banyak orang hari ini, wah ini nggak bisa begitu katanya, ya, zaman sudah berubah, ya, kebanyakan gereja hari ini pasti tidak setuju kalau mengajarkan hal seperti itu tentang wanita. Oh, sudah yang kasih Tuhan, dengan segala hormat saya katakan bahwa kita tidak begitu peduli tentang apa yang dikatakan oleh manusia, ya, tetapi kita peduli apa yang dikatakan oleh Allah, ya. Dan Allah berkata bahwa tidak benar demikian, maka kami tidak berani untuk melakukannya. Di pihak manakah Anda? Apakah Anda berpikir tentang banyak jumlahnya, sedikit jumlahnya, atau Anda berpikir tentang kebenaran, saudara? Karena ketahuilah suatu hari nanti yang benarlah yang akan terbukti benar. Yang benarlah yang akan Tuhan tinggikan dalam posisi yang semestinya, ya, bukan yang banyak. Oh, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat, jadi di ayat 1 Tuhan menyuruh Nuh untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Dan ada sedikit yang ingin saya singgung juga di sini, yaitu mengenai sedikit mengenai genetika, saudara. Ya, genetika. Kebetulan saya dokter umum, ya, dan ada banyak orang yang bertanya seperti ini: mungkinkah seluruh umat manusia berasal dari satu pasang manusia saja? Contohnya Adam dan Hawa, ya. Ingat, atau Nuh, pasangan Nuh, ya. Hari ini manusia ada dari berbagai suku bangsa dengan berbagai ciri mereka masing-masing. Ada yang warna kulitnya putih, ya, ada yang hitam, ada yang coklat, sawo matang seperti katanya bangsa Indonesia, ya, dan banyak lagi. Ada yang matanya juga warna-warni, ya, rambutnya warna-warni, ada berbagai ciri, ya. Nah, mungkinkah semua itu muncul dari satu pasang manusia Adam dan Hawa, atau dari satu pasang manusia Nuh dengan istrinya, saudara? Nah, ilmu genetika yang manusia semakin hari semakin banyak tahu, ya, memberitahu kepada kita bahwa itu mungkin sekali, saudara yang Tuhan, mungkin sekali, ya, karena di dalam satu pasang manusia sekalipun bisa tersimpan keragaman ekspresi genetik yang begitu luas, ya, yang bisa muncul dalam anak-anak mereka, ya. Jadi dari semua teori yang ada, kita bisa lihat bahwa Adam dan Hawa pastilah bukan berada pada salah satu ekstrim dalam spektrum, saudara yang Tuhan. Misalnya dalam hal warna kulit, ya, kita yakin dari sudut ilmu genetika, ya, bahwa Adam dan Hawa kemungkinan besar adalah orang yang berkulitnya agak-agak di tengah-tengah, bukan yang putih sekali, bukan juga yang hitam sekali, saudara, ya. Sehingga anak-anak mereka bisa mewarisi, ya, keseluruhan spektrum dari warna kulit. Demikian juga dengan semua sifat yang lain. Jadi secara genetika sama sekali tidak ada masalah, ya. Demikian juga dengan Nuh, ya. Ada orang yang menafsirkan, oh, anak Nuh itu satunya kulit hitam, satunya kulit putih, satunya kulit coklat dan lain sebagainya. Oh, itu tidak perlu ditafsirkan begitu, ya. Mereka bisa saja semuanya
agak-agak kecoklatan ya, mungkin yang satu coklatnya lebih dalam, yang satu coklatnya lebih muda ya. Dan dari mereka ya, dengan seperti anjing, seperti anjing kalau dikawinkan sesamanya, kita bisa mendapatkan satu jenis yang benar-benar memiliki sifat yang kita inginkan. Demikian juga kalau manusia yang coklat, kulitnya coklat agak gelap, kawin lagi dengan yang coklat agak gelap, kawin terus yang agak gelap, akhirnya mendapatkan yang warna kulitnya gelap sekali. Demikian juga dengan yang putih, saudara yang kasih Tuhan. Jadi itu semua ada dalam rentang genetika manusia, tidak ada masalah. Jadi secara ilmu pengetahuan tidak ada hambatan untuk percaya bahwa seluruh manusia berasal dari satu pasang awal, Adam dan Hawa, dan juga tidak ada alasan untuk meragukan bahwa kemudian mereka juga berasal dari satu pasang manusia, yaitu Nuh beserta dengan istrinya. Nah, apa mandat berikutnya bagi manusia, saudara? Mandat berikutnya bagi manusia kita lihat di ayat yang kedua. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ini adalah mandat yang mirip-mirip dengan mandat yang diberikan kepada Adam di dalam pasal yang pertama, di mana Tuhan menyuruh Adam untuk apa? Kejadian 1 ayat 28. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada sedikit modifikasi atau kata-kata yang sedikit berubah, tapi intinya sama. Nah, tetapi ada yang bilang akan takut dan akan gentar kepadamu. Itu agak sedikit berbeda dengan berkuasa atas mereka, saudara yang kasih Tuhan. Kita merasakan bahwa pada waktu Taman Eden diciptakan, sebelum ada dosa masuk ke dalam dunia, saudara, manusia dengan hewan memiliki kedekatan yang benar-benar dekat, saudara. Menambahkan Hawa merasa tidak aneh untuk berbicara dengan seekor ular. Nah, tentunya hubungan manusia dengan binatang adalah hubungan atasan bawahan, ya, di mana manusia disuruh berkuasa atas binatang dan binatang menyerahkan diri kepada manusia untuk diatur sedemikian rupa. Ya. Nah, sesudah kejatuhan dalam dosa tentu semakin renggang ya hubungan itu, dan sesudah air bah, bahkan Tuhan mengatakan bahwa hubungan antara manusia dengan binatang bukan lagi demikian, tetapi adalah suatu yang didasarkan pada rasa takut, saudara Tuhan ya, rasa takut. Jadi mayoritas binatang di bumi akan takut kepada manusia. Ya, dikatakan segala binatang di bumi, ya, ikan, ya, dan lain sebagainya. Nah, tidak dikatakan tentang ternak di sini, ya. Nah, kemungkinan ternak adalah pengecualian, yaitu binatang yang tidak merasa canggung untuk dekat kepada manusia. Jadi ada binatang-binatang yang memang tidak canggung di dekat manusia, seperti anjing, ya, kucing, dan binatang-binatang ini yang akhirnya manusia bisa membangun suatu hubungan dengan mereka. Ya, tidak jarang ada yang bersahabat dengan binatang, ya, anjing dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan binatang yang lain, saudara yang kasih Tuhan, jika diberikan kesempatan mereka akan memilih untuk menjauh dari manusia, terutama yang liar, ya, mereka takut kepada manusia. Bahkan binatang-binatang yang ganas sekalipun, ya, normal-normalnya mereka akan menghindar kalau ada manusia. Dan ini digenapi, saudara, apa yang Tuhan katakan ini, bahwa semua binatang akan takut dan gentar kepadamu, ya. Dan ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan, kata Tuhan. Nah, mandat yang ketiga kita lihat di ayat yang ketiga. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita mendapatkan dari Tuhan sendiri mandat untuk memakan daging binatang. Karena sebelum titik ini, manusia hanya makan tumbuh-tumbuhan saja, saudara yang kasih Tuhan. Nah, mungkin ada manusia yang sudah makan binatang sebelum air bah, tetapi itu adalah itu belum diizinkan oleh Tuhan sebenarnya. Mungkin mereka melakukan itu hanya karena ketidaktaatan mereka, ya. Ingat bahwa manusia-manusia sebelum air bah jahat-jahat, ya. Nah, mungkin mereka sudah ada yang makan binatang dan lain sebagainya, tetapi barulah secara resmi diizinkan oleh Tuhan untuk makan binatang, ya, setelah air bah, ya. Nah, ini mengapa di sini Tuhan izinkan kita makan binatang? Ya mungkin, ya, ada perubahan iklim, perubahan cuaca dunia, pokoknya dunia yang begitu berubah sehingga tumbuh-tumbuhan juga mungkin tidak seperti dulu lagi, ya.
Suatu hal yang menyebabkan Tuhan merasa bahwa manusia memerlukan gizi yang lebih, ya, protein yang lebih, ya, dan hal-hal yang lebih dari binatang agar bisa bertahan hidup dengan baik, saudara, ya. Dan ini satu hal yang perlu diingat selalu, bahwa bagi orang Kristen sebenarnya tidak ada masalah untuk makan daging, saudara. Ada banyak agama yang salah kaprah, begitu ya, saya katakan. Mereka menganggap kalau tidak makan daging itu sesuatu yang bagus, begitu ya. Nah, ini suatu kesalahan, saudara. Jadi banyak orang yang tidak mengenal Tuhan hari ini semakin hari semakin menentang makan daging, saudara. Banyak orang masuk ke vegetarianisme, ya, tetapi dengan berbagai alasan yang konyol-konyol, yang salah total, ya. Nah, seperti saya katakan, ada orang dari agama tertentu yang menjadi vegetarian karena dia takut kalau makan daging binatang itu memakan nenek moyangnya yang reinkarnasi, ya. Nah, ini suatu hal yang bodoh tentunya, ya. Alkitab mengatakan Alkitab mengatakan bahwa manusia hanya mati satu kali saja, ya, dan sesudah itu dihakimi, ya. Artinya tidak ada proses reinkarnasi di mana manusia mati hidup lagi berulang-ulang, ya. Tapi manusia mati satu kali saja. Nah, tetapi ada juga orang-orang yang semakin hari menjadi vegetarian karena hal-hal yang bodoh-bodoh, saudara, ya. Ada yang merasa itu adalah suatu tindakan yang kejam untuk binatang, ya. Banyak organisasi liberal sekarang, ya, yang aneh-aneh, saudara. Ada satu organisasi yang bernama PETA, ya. PETA itu singkatan dari People for Ethical Treatments of Animal, ya. Jadi saya terjemahkan itu organisasi orang-orang yang mengusahakan perlakuan etis terhadap binatang, saudara. Perlakuan etis. Nah, sebagai orang Kristen, ya, kita percaya bahwa kita punya tanggung jawab terhadap binatang, dan kita orang yang penuh belas kasihan, penuh rasa lemah lembut. Tentu kita juga tidak akan sewenang-wenang terhadap binatang, saudara, ya. Di dalam Amsal dikatakan bahwa bahkan hewan orang benar pun merasakan kenikmatan, begitu ya. Tetapi apa yang dimaksud dengan perlakuan etis kepada binatang, ya? Kalau menurut grup ini, maka binatang tidak boleh dibunuh, ya, karena itu menjadi perlakuannya tidak etis. Atau kalau dibunuh pun harus dengan cara di mana mereka tidak merasakan rasa sakit dan lain sebagainya. Ini sudah keterlaluan, saudara kasih Tuhan, ya. Tentu saya tidak menyarankan kita menyiksa binatang, ya, atau sengaja membuat binatang kesakitan, tetapi membunuh binatang guna makanan manusia itu diizinkan oleh Tuhan. Seperti nyata dalam Kejadian pasal 9 ini, ya. Itu adalah hal yang sah, dan orang Kristen tidak perlu merasa bagaimana dalam melakukan hal itu, ya. Jadi hari ini makin kacau balau, saudara kasih Tuhan. Ada grup-grup yang sering demonstrasi telanjang bulat dan lain sebagainya untuk menentang pemakaian kulit binatang untuk pakaian manusia, ya. Nah, ini juga suatu hal yang bodoh, saudara, ya. Siapakah yang paling pertama memakai kulit binatang sebagai pakaian manusia? Siapa, saudara, ya? Adalah Tuhan, saudara, ya. Di Taman Eden, Anda masih ingat ketika Adam dan Hawa mengetahui mereka telanjang, mereka mencoba membuat cawat untuk diri mereka sendiri, tapi cawat itu tidak mampu menutupi ketelanjangan mereka dengan sempurna. Nah, ini mengingatkan saya satu poin lagi, bahwa Tuhan tidak ingin sekedar beberapa helai kain saja untuk menutupi manusia, seperti yang banyak terjadi pada baju-baju seperti bikini atau rok mini atau lain sebagainya, ya. Ketika Adam dan Hawa membuat cawat, ya, Tuhan bilang ini tidak cukup. Saya ingin suatu baju yang sopan. Aku ingin membuatkan mereka baju yang menutupi seluruh tubuh mereka, ya, bukan hanya sekedar cawat saja, ya. Nah, dan Tuhan korbankan satu ekor binatang di situ, dan kulitnya dipakai untuk membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, saudara. Nah, kita melihat, jadi siapa yang paling pertama memakai kulit binatang sebagai pakaian? Tuhan, saudara. Jadi orang Kristen tidak ada masalah hari ini mestinya, ya, dengan memakai kulit binatang untuk berbagai hal, saudara, ya. Ada yang untuk tas, untuk pakaian. Karena apa? Binatang memang telah diserahkan ke dalam kekuasaan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, tentu, ya, saya saya bukannya menolak bahwa kita perlu melestarikan alam, kita perlu melindungi, katanya, binatang-binatang yang terancam punah, ya, supaya anak cucu kita bisa melihat binatang-binatang itu sih sah-sah saja, gitu ya. Tetapi binatang-binatang ada juga yang masih banyak, dan itu sah-sah saja untuk kita pergunakan, apakah untuk pakaian, untuk makanan, untuk obat, dan lain-lain sebagainya.
Oke, ya. Jadi kita lihat segala binatang boleh menjadi makanan, ya. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk menjadi vegetarian, ya. Um, Ya, kecuali apa? Ya mungkin untuk alasan kesehatan. Tapi saya sebagai dokter umum, ya saya tidak pernah belajar, ya, tidak pernah ada teori bahwa vegetarian harus selalu lebih sehat daripada orang yang makan daging. Nah, tentu saya katakan bahwa makan daging terlalu banyak tidak sehat karena menimbulkan kolesterol dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah makan daging terlalu banyak. Ya, kalau makan daging dalam proporsi yang seimbang, saudara kasih Tuhan, ya, itu sama sekali tidak masalah, ya, dan tidak merusak kesehatan. Tapi bahkan di dalam daging ada protein-protein yang cukup penting bagi manusia itu sendiri. Oke, ayat 4 dan ayat yang kelima bicara mengenai darah, ya. Jadi sama seperti zaman itu masih ada tentang haram dan halal, saudara, dan darah juga dilarang bagi manusia. Karena apa? Karena dua hal sebenarnya, ya, yaitu darah menyimbolkan kehidupan, ya, darah menyimbolkan kehidupan. Dan mengapakah darah menyimbolkan kehidupan, saudara kasih Tuhan? Darah menyimbolkan kehidupan karena darah juga menyimbolkan kematian Yesus Kristus, ya. Jadi ini masalah lambang. Yesus Kristus akan mencurahkan darahnya di atas kayu salib, ya. Sehingga darah yang menyimbolkan hal itu, menyimbolkan kehidupan, itu tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, itu karena masalah simbol. Dan nomor dua, ya, tentunya Tuhan ingin mengajar agar manusia memasak masakannya, artinya tidak dimakan mentah-mentah, karena daging yang dimakan mentah-mentah itu sangat berisiko akan penyakit dan lain sebagainya, ya. Oleh karena itu kalau sampai binatang itu dimasak dulu, maka tentu darahnya sudah akan hilang, saudara. Dan itu yang Tuhan ingin ajarkan. Nah, hari ini, ya, kita tentu sebagai orang Kristen juga tidak diharapkan untuk sengaja untuk mencari darah untuk dimakan atau diminum, ya, karena itu tidak ada gunanya bagi kita. Tetapi kalau termakan atau ada sedikit-sedikit termakan tersisa dalam makanan, itu juga bukan sesuatu yang haram untuk kita. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik di ayat yang kelima, sangat penting sekali, ya. Dikatakan tetapi mengenai darah kamu. Jadi darah binatang itu, ya, darah binatang tidak boleh dimakan, ya, pada masa itu, ya. Tetapi kita lihat bagaimana dengan darah manusia. Nah, ayat 5, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut Tuhan akan menuntut balasnya. Dan di sini Tuhan menetapkan hukuman mati, saudara Tuhan, ya. Aku akan menuntut balasnya, dari setiap binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri, ya. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya, bertambah banyaklah di atasnya. Ada beberapa hal yang penting untuk kita diskusikan dalam poin yang satu ini. Yang pertama adalah bahwa fakta Tuhan, ya, menempatkan hukuman mati, ya. Tuhanlah yang menetapkan hukuman mati bagi manusia, ya. Ini adalah satu topik yang kontroversial, saudara kasih Tuhan, terutama di abad-abad modern ini, di mana semakin banyak orang yang menentang hukuman mati. Bahkan ada grup-grup seperti Amnesty International, ya, dan lain sebagainya, yang kerjaannya adalah untuk melobi agar hukuman mati ditiadakan di seluruh dunia, ya. Dan banyak negara yang sudah meniadakan hukuman mati, tetapi Indonesia belum, ya. Indonesia masih menganut hukuman mati, ya, dan saya puji Tuhan untuk itu. Amerika Serikat juga masih menganut hukuman mati, ya. Mengapa kita percaya hukuman mati, saudara? Ya, karena Tuhanlah yang paling pertama menetapkan hukuman mati itu, seperti yang nyata di sini, ya. Dan hukuman mati, ya, ditetapkan atas dasar apa, saudara? Ya, atas dasar yang pertama bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudara. Dikatakan sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi membunuh seorang manusia, ya, itu sama dengan menyerang Allah, saudara. Itu yang Allah katakan, ya. Membunuh seorang manusia sama dengan menyerang Allah sendiri, saudara. Ya. Jadi ini adalah hal yang serius, dan Allah memberikan, ya, legalitas
untuk hukuman mati, saudara. Tetapi hukuman mati di sini bukan artinya saling balas dendam, ya. Bukan balas dendam, saudara. Ya, di sini dikatakan ada istilah, ya, aku akan menuntut balasnya. Ya, kata menuntut balas di sini adalah suatu istilah yudisial, suatu istilah pengadilan. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa mulai dari Kejadian pasal 9 inilah ada pemerintahan manusia, saudara. Ada pemerintahan manusia, dan ayat apakah yang merupakan basis diadakannya pemerintahan manusia, yaitu ayat hukuman mati ini, ya. Yaitu bahwa untuk setiap orang yang membunuh manusia, katanya darahnya akan tertumpah oleh manusia. Bukan berarti lalu setiap keluarganya meninggal lalu mencari jalan untuk balas dendam, ya. Tetapi yang terjadi adalah manusia secara kolektif, ya, harus memastikan bahwa sang pembunuh menerima balasannya atau menerima keadilan. Jadi bukan masalah dendam, ya, bukan masalah balas dendam, tetapi mengenai masalah keadilan, ya. Keadilan, orang yang sudah membunuh orang lain, dia harus dibunuh. Dan kalau manusia secara kolektif ingin memastikan hal itu, maka mereka harus membentuk pemerintah. Mereka harus membentuk pengadilan, ya, yang akan memutuskan tentang hal ini. Nah, di dalam perjanjian baru bagaimana, saudara? Apakah perjanjian baru menetapkan hukuman mati? Oh ya, saudara kasih Tuhan. Coba kita buka di dalam Roma pasal 13, ya. Roma 13 ayat yang keempat, ya, sampai ayat yang kelima, ya. Dikatakan di sini, ya. Kita mulai dari ayatnya yang ketiga saja. Saya bacakan. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Saudara, pengajaran yang indah mengenai pemerintahan di sini ada di ayatnya yang ke-4. Apa fungsi utama pemerintah, saudara? Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, ada suatu Paulus mengacu kepada hukuman mati di sini. Dikatakan kalau engkau berbuat jahat, takutlah, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, saudara. Jadi pemerintah punya hak, ya, untuk menetapkan hukuman mati, saudara. Karena dia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, kalau demikian halnya, maka kita lihat bahwa hal ini kembali lagi ke dalam Kejadian pasal 9, bahwa bagaimana Tuhan mengizinkan hukuman mati di Kejadian pasal 9 merupakan landasan hukum, istilahnya, ya. Landasan hukum dan landasan ideologi bagi terbentuknya pemerintah. Nah, sebelum air bah, manusia mungkin belum ada pemerintahan, saudara. Setiap orang bertindak apa yang baik di matanya. Oleh karena itu Kain, ya, bunuh orang, dia tidak ada yang mencari dia untuk mengadakan pembalasan atau menaruh hukuman, saudara. Kasus Lamek juga demikian, salah satu keturunan Kain, ya, membunuh seorang pemuda, bahkan dia lakukan itu. Ya, jadi kita mendapat kesan sebelum air bah belum ada pemerintah, ya. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan dia memakai hati nuraninya untuk menentukan apa yang benar, apa yang tidak, ya. Dan mungkin dengan demikian terjadi kekacauan, dan manusia katanya segala kecenderungan hatinya adalah jahat semata-mata, ya, dan mereka berbuat seperti itu. Oh, sudah kasih Tuhan. Nah, kita lihat, ya, bahwa terjadi kekacauan, dan untuk menghindarkan hal yang sama terjadi di dunia setelah air bah, Allah menetapkan hukuman mati beserta yang menjadi landasan hukum untuk terbentuknya pemerintah. Jadi fungsi utama pemerintah adalah sebenarnya penegakan hukum, ya. Nah, kita menjadi lihat, itu fungsi utama pemerintah, ya. Fungsi utama pemerintah bukanlah hal-hal yang lain, saudara, tapi fungsi utama pemerintah adalah penegakan hukum. Oleh karena itu, pemerintah-pemerintah yang gagal menegakkan hukum, ya, itu sebenarnya, ya, sudah menyalahi mandat yang Tuhan berikan kepada mereka, ya. Sudah menyalahi eksistensi mereka, tujuan eksistensi mereka. Dan oleh sebab itulah, ya, kita juga harus mengusahakan agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa dan negara dengan pemerintahan yang
menegakkan hukum. Ya, karena apa? Ya, itulah tujuan utama pemerintah, saudara. Ya, pemerintah yang tidak menegakkan hukum, bahkan yang bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, itu suatu pemerintah yang sebenarnya sudah menyalahi apa yang telah Tuhan tetapkan bagi dirinya. Nah, jadi kita lihat hukuman mati, saudara. Nah, jadi di Perjanjian Baru pun Tuhan tegaskan bahwa hukuman mati tetap ada melalui pemerintah, saudara. Nah, hukuman mati tidak boleh dilaksanakan oleh sendiri-sendiri, orang per orang, itu namanya balas dendam. Tetapi harus melalui jalur yang khusus, yaitu jalur pemerintah sebagai hamba Allah untuk membalaskan. Tapi bagaimana kalau pemerintahnya korup, saudara? Ya, kita hanya perlu berseru kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan membalaskan. Tidak perlu kita sendiri yang membalaskan, apalagi sebagai orang Kristen. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat ya. Tetapi hari ini begitu banyak orang yang ingin meniadakan hukuman mati, yang mereka bilang itu tidak manusiawi, ya. Mereka bilang itu melanggar hak asasi manusia. Saudara yang kasih Tuhan, saya tanya kepada Anda, ya. Memang hukuman mati bukanlah suatu hal yang mengenakkan, tetapi kita harus lihat ini keadilan, saudara. Ini keadilan. Ya, dia sudah membunuh orang. Ya, maka ketika dia membunuh orang, ya dia dengan pada waktu yang sama dia mencoreng haknya sendiri untuk hidup. Ya. Dan saya tanya lagi, hak asasi manusia itu didapat dari mana? Bukankah dari Tuhan, saudara? Tuhan yang menciptakan manusia, yang memberikan para manusia itu harkat martabat sebagai manusia, dan dengan demikian hak asasi manusia. Dan kalau Allah yang sama, yang menciptakan manusia dan memberikan manusia harkat dan martabat, telah mengindikasikan kepada kita, bukan saja memperbolehkan, tetapi mengharuskan adanya sistem pengadilan yang oke, ya, untuk hukuman mati, maka itu harus dilaksanakan, ya. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa dengan mengadakan hukuman mati ini, ini merupakan landasan hukum bahkan untuk semua hukum yang lain. Dalam pengertian ada suatu sense of justice, ya, rasa keadilan di sini. Orang yang sudah membunuh sama manusia, menumpahkan darahnya harus ditumpahkan oleh manusia. Dan pengadilan atau pemerintah tentunya harus bertindak agar ini tidak terjadi, dan mereka harus menghukum pelanggaran-pelanggaran yang lebih kecil, perampokan, penculikan, ya, pemerkosaan dan lain sebagainya, tindakan-tindakan yang suatu hari bisa berkembang menjadi pembunuhan, ya. Dan semua tindakan-tindakan yang lebih kecil ini dihukum dengan suatu hukuman yang lebih kecil, saudara. Dan demikian seterusnya, akhirnya seluruh tatanan hukum dapat dibuat. Oke. Jadi hal itu yang dapat kita lihat mengenai hukuman mati, ya. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-8 sekarang sampai ayat yang ke-17, saudara. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17 saya bacakan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Iya. Dan saudara, di sini kita melihat perjanjian antara Tuhan dengan Nuh, ya. Dan bukan hanya dengan Nuh, tapi dengan segala keturunan Nuh dan dengan segala makhluk di bumi, saudara, ya. Jadi ini perjanjian antara Allah dengan segala makhluk hidup di bumi, ya. Juga dengan binatang, ya. Nah, binatang memang tidak memiliki roh seperti manusia, tapi binatang memiliki tubuh dan jiwa, ya. Dan Tuhan tetap sayang kepada binatang sebagai makhluk ciptaannya, begitu, ya. Nah,
Kita melihat saudara yang kasih Tuhan, ya. Uh, apa bunyi perjanjian itu, ya, bahwa katanya, ya, tidak akan ada lagi semenjak saat itu, ya, air bah, ya, yang akan memusnahkan hidup di bumi ini, saudara, ya. Dan ini suatu hal yang menjadi suatu hal yang menghiburkan bagi kita, ya. Tidak akan ada lagi air bah untuk menghancurkan bumi. Dan air bah di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah mabul, ya. Dan ini adalah suatu kata yang khusus ditujukan kepada air bahnya Nuh, saudara. Air bah yang meliputi seluruh dunia. Kalau istilah banjir, ya, yang umum itu bahasa Ibrani punya kata lain, ya. Kata untuk banjir dia punya katanya sendiri, saudara. Tetapi kata mabul selalu mengacu kepada air bah yang meliputi seluruh bumi, ya. Dan Tuhan bilang mabul ini tidak akan terjadi lagi. Dan ini juga merupakan suatu bukti bahwa air bah yang terjadi di zaman Nuh adalah air bah yang mencakup seluruh dunia, atau air bah yang global. Bukanlah air bah yang terlokalisir di satu benua atau satu kota atau satu provinsi saja, ya. Bukan, ya. Karena kalau ini adalah air bah, kalau air bah itu hanya bersifat banjir lokal, maka janji Tuhan ini kosong, saudara, ya. Karena di sepanjang sejarah sudah banyak sekali terjadi banjir yang besar, ya, yang hanya daerah tertentu saja yang telah menewaskan banyak orang, saudara. Jadi janji Tuhan bahwa tidak akan ada lagi air bah untuk sehingga ada makhluk yang mati menjadi suatu janji yang palsu, janji yang bohong. Tapi kita tahu Tuhan tidak mungkin berbohong. Oleh karena itu kita tahu bahwa yang dimaksud tidak mungkin terjadi lagi adalah air bah seperti zaman Nuh, yaitu mabul itu, yang sampai seluruh bumi tertutup air, saudara. Nah, itu adalah maksudnya. Jadi kita lihat hal itu, ya. Dan apa yang menjadi tanda dari perjanjian antara Tuhan dengan bumi ini, yaitu busurku yang kutaruh di awan, katanya. Dan ini adalah pelangi, saudara yang kasih Tuhan. Pelangilah yang cocok dengan deskripsi busur yang ditaruh di atas awan, ya. Karena bentuknya memang seperti busur nomor 1, ya. Dan karena datangnya habis selesai hujan, biasanya hujan gerimis, ya. Dan cocok sekali bahwa ketika nanti, ya, karena Nuh sebelum air bah tidak pernah hujan, ya. Ingat, Nuh sebelum air bah tidak pernah hujan. Begitu air bah, hujan yang deras sekali, ya. Sehingga sangat mungkin sekali bahwa pada tahun-tahun awal setelah air bah, setiap kali ada hujan manusia hatinya khawatir, saudara. Dia takut, apakah ini akan terjadi seperti air bah lagi? Apakah ini akan terjadi seperti air bah lagi? Ingat, sebelum air bah mereka nggak pernah hujan, dan sekali hujan tiba-tiba langsung air bah yang menghabisi seluruh bumi, ya. Jadi untuk tahun pertama setelah air bah, mungkin 2 tahun, bahkan mungkin 10 tahun pertama, saudara, saya tidak tahu. Setiap kali ada air bah mungkin hati mereka sedikit melonjak, ya. Wah, ini hujan lagi ini, ya. Apakah akan seperti kejadian waktu itu? Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih ingin menenangkan manusia, sehingga untuk hujan-hujan gerimis dan hujan-hujan di mana ada uap air di udara, ya, ada kristal-kristal air di awan-awan itu, ya, maka akan istilahnya berkas cahaya itu akan bagaikan melalui suatu prisma, ya, dan memecahkan komponen-komponen warna di situ sehingga menimbulkan pelangi, saudara yang kasih Tuhan. Dan setiap kali ada hujan, manusia yang melihat pelangi itu bisa menjadi tenang kembali, dan mereka teringat akan perjanjian yang telah Tuhan berikan. Dan jadi pelangi itu tentunya bukan supaya Tuhan tidak lupa, ya. Memang Tuhan memakai bahasa yang puitis di sini, ya, untuk mengingatkan aku, kata Tuhan, ya. Aku akan teringat, tetapi lebih banyak gunanya ini adalah untuk kepentingan manusia, saudara, agar manusia menjadi tenang, ya. Dan ini berarti bahwa manusia tidak akan mati karena air bah, saudara. Oleh karena itu para film-film Hollywood, ya, film-film atau para banyak sekali tukang-tukang ramal, saudara, yang berkata, wah, ada pemanasan global segala macam, ya, sehingga nanti es di kutub utara dan di kutub selatan bisa mencair semua dan kita semua akan mati tenggelam, ya. Itu adalah prediksi-prediksi yang tidak akan terjadi. Mengapa tidak akan terjadi? Ya, karena kita tahu bahwa dunia tidak akan binasa oleh air bah lagi. Nah, tetapi bukan berarti penghakiman tidak mungkin datang lagi, saudara. Bahkan Tuhan sudah katakan bahwa penghakiman akan datang lagi, ya.
penghakiman akan datang lagi. Coba kita buka dalam surat Petrus dengan sama Tuhan, ya, yaitu 2 Petrus, ya. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ya. Kita lihat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 5 dan sampai ayat yang ke-7, ya. Saya bacakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Oh saudara, dunia kita suatu hari akan binasa oleh api, ya. Coba kita lihat ayat yang ke-10 untuk lebih jelasnya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, ya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, saudara yang kasih Tuhan. Jadi dunia akan suatu hari binasa oleh api. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda mendapatkan keselamatan agar Anda tidak ikut binasa di situ, saudara yang kasih Tuhan? Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan seperti Nuh, ya. Engkau akan selamat dari bencana yang telah Tuhan janjikan itu, ya. Nah, kita melihat ada banyak hal di sini, ya. Atmosfer bumi tentu artinya sudah berbeda, ya. Kalau sebelum air bah tidak ada pelangi dan sesudah air bah baru ada pelangi, maka kita mendapatkan indikasi bahwa atmosfer bumi berbeda antara sebelum air bah dengan sesudah air bah. Dan ini sudah kita bahas bahwa atmosfer bumi sebelum air bah ada lapisan air, ada kanopi air dan sebagainya, ya. Ini hanya sekedar konfirmasi saja bahwa sungguh berbeda. Oke, kita lihat sekarang ayat 18 sampai ayat 29. Saya bacakan. 18 sampai 29. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Iya. Pasal ini berakhir dengan sesuatu hal yang menyedihkan, di mana kita melihat bahwa manusia memang memiliki suatu permulaan yang baru. Manusia diberikan kesempatan untuk memulai dunia yang baru, saudara, untuk mulai dengan suatu dunia yang berbeda dengan dunia yang penuh kejahatan sebelumnya. Tetapi kita dengan cepat diingatkan kembali bahwa dosa masih begitu berkuasa atas dunia ini. Dosa masih ada di dunia, ya. Dan ini diilustrasikan dengan cara yang luar biasa. Nuh bahkan seorang yang tidak bercela di hadapan Tuhan, yang hidupnya kudus, ternyata ada juga momen-momen di mana dia melakukan kesalahan, saudara. Dikatakan dia adalah yang pertama membuat kebun anggur, ya. Nah, mungkin manusia sebelum saat itu belum terlalu terbiasa minum anggur, dan mereka belum sepenuhnya sadar akan efek memabukkan yang dihasilkan oleh anggur, saudara. Karena Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan dan hidupnya tidak bercela. Saya tidak yakin bahwa Nuh dengan sadar memabukkan dirinya, tahu bahwa resikonya dia mabuk, lalu dia sengaja mabukkan, ya. Saya rasa bukan seperti itu sifat Nuh, tetapi Nuh, ya, sebagai katanya yang awal sekali, ya, untuk membuat kebun anggur, ya, dia belum begitu tahu, belum begitu fasih dengan efek-efek yang bisa ditimbulkan anggur bagi manusia, sehingga suatu kali dia mabuk, ya, dan dia telanjang dalam kemahnya. Dan apa yang terjadi berikutnya?
memang menjadi bahan berbagai penafsiran, saudara kasih Tuhan. Dikatakan bahwa Ham, tetapi Ham di sini disebut sebagai bapa Kanaan, saudara. Mengapa Kanaan di sini ditonjolkan, ya? Dan bahkan yang dikutuk kalau kita baca dari ayat 25 itu adalah Kanaan, saudara. Aneh sekali ya, Ham yang melakukan tapi Kanaan yang dikutuk, ya. Jadi Ham bapa Kanaan. Ada kemungkinan adalah karena Kanaan adalah anak yang bejat, saudara. Dan Nuh mungkin sudah melihat hal itu, ya. Dan mungkin karena kebejatan anaknya Kanaan lah, Ham menjadi semakin hari semakin bejat juga, ya. Sehingga Abraham lagi, Nuh, saudara, mengutuk Kanaan, ya. Dan ini juga salah satu cara di mana dalam budaya Timur mengutuk seseorang, ya, bisa dengan cara mengutuk anaknya, ya. Karena mengutuk anak seseorang berarti mengutuk bapaknya, saudara, ya. Dan kalau Nuh sampai mengutuk Ham yang ada anaknya sendiri, maka itu berarti mengutuk dirinya sendiri, saudara. Oleh karena itu untuk mengutuk Ham, Nuh mengutuk anaknya Ham, yaitu Kanaan, sehingga secara tidak langsung mengutuk Ham juga, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh Ham. Jadi Ham yang jelas katanya melihat aurat ayahnya, ya. Tetapi ada berbagai teori yang menarik, ya, yang mengatakan mungkin yang terjadi adalah lebih dari itu. Karena kalau hanya sekedar melihat aurat, ya mengapa Nuh harus marah begitu, apalagi memang kesalahan dia sendiri, dia telanjang bulat begitu, ya. Tetapi kalau kita lihat di ayatnya yang ke-24, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, ya. Apa yang dilakukan oleh anak bungsunya di dalam bahasa Ibraninya ini menunjukkan suatu tindakan aktif, ada something, ada sesuatu yang Ham yang Ham aktif lakukan kepada Nuh. Dan ada sebagian penafsir yang melihat bahwa mungkin saja Ham di sini melakukan tindakan homoseksual, ya, kepada Nuh, atau dengan cara-cara lain melecehkan dia secara seksual, ya. Nah, jikalau itu benar, maka kita melihat bahwa bisa dimengerti kutukan yang diberikan oleh Nuh kepada si Ham atau si Kanaan ini, yang melalui Kanaan, cucunya sendiri. Sehingga dia mengutuk, dan ini berlainan dengan kedua saudaranya Ham yang rupanya memiliki sifat yang lebih rohani, saudara. Itu Sem dan Yafet, ya. Sem dan Yafet di sini mereka katanya membentangkan kain, mereka tidak mau melihat kemaluan ayahnya karena mereka menghormati dia, mereka berjalan ke belakang, mereka menutupi dia, ya. Dan ini diberkati oleh Tuhan, ya, dan diberkati oleh Nuh, ya. Dan kita melihat di sini bahwa ayah pada masa itu masih memiliki kuasa untuk memberkati dan mengutuki, ya. Mengapa? Ya, karena ayah pada waktu itu masih bertindak sebagai imam, saudara, ya. Artinya ayahlah yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran kepada anak-anaknya. Jadi ayah benar-benar harus didengar, ya. Dan hari ini yang mendapat tugas penjaga kebenaran, tiang penopang dasar kebenaran adalah jemaat lokal, saudara. Anda boleh baca 1 Timotius 3 ayat 15, ya. Jemaat lokal, jemaat adalah tiang penopang dasar kebenaran. Nah, pada zaman Perjanjian Lama sempat orang Israel atau bangsa Israel menjadi tiang penopang dasar kebenaran. Nah, pada masa Nuh ini masih ayah yang memiliki tugas utama. Setiap ayah punya tugas untuk sampaikan kepada anaknya tentang kebenaran, saudara. Dan oleh karena itu mereka bisa mengutuk, bisa memberkati, ya. Nah, hari ini ada bapak yang kutuk-kutuk anaknya, berkat-berkat anaknya, ya belum tentu dapat, saudara, karena ini bukan zamannya lagi begitu. Nah, apa berkat bagi Sem, ya? Sem katanya Kanaan menjadi hamba baginya, ya. Yafet juga, ya, dia diperluas jadi ininya, ya. Nah, kita melihat, ya, kita melihat di sini Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Akhirnya ia mati, saudara, tokoh yang begitu luar biasa ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini, saudara? Bagaimana iman Nuh, ya, menyelamatkan dia dan juga keluarganya melalui air bah. Dan cerita yang luar biasa ini, cerita yang real, saudara, akhirnya selesai. Maukah Anda juga percaya kepada Yesus Kristus dan bukan hanya tahu tentang dia, bukan hanya pergi ke gereja, tapi sungguh-sungguh percaya kepadanya? Nah, kalau Anda belum percaya kepadanya, saya tantang Anda untuk percaya kepadanya. Ya, kalau Anda sudah percaya kepadanya, saya tantang Anda untuk taat kepadanya, saudara. Taat kepada firman-Nya, cari kebenaran, ya. Sama seperti Nuh hidup berkenan kepada Tuhan.
Itulah yang menjadi kemauan kita semua. Amin saudara. Dan saya Dr. Stephen Einstein Liao mundurkan diri dari Anda. Selamat malam dan Maranatha.